Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan meneruskan pembahasan tentang aturan-aturan kaidah-kaidah atau patokan-patokan dalam membuat definisi. Di part 1 sudah disebutkan tentang di antaranya memang itu harus menyebut-nyebut kata mutorid dan munakes. Bagaimana untuk persyaratan yang kedua, dan untuk persyaratan yang ketiga ini memang saya menyinggung secara jelas apa itu sesuatu yang disebut dengan mutorid dan munakis, yakni sesuatu yang disebut dengan jamak dan manek. Kalau dalam bahasa Arab itu yang namanya jamaah adalah mengumpulkan, atau mutorid ini yang disebut dengan mutorid. Jamaah adalah mengumpulkan, yakni memasukkan sesuatu yang dipandang itu ada hubungan dengan objek yang didefinisikan, atau dengan bahasa lain memasukkan sesuatu yang terlibat di dalamnya. Sedangkan yang kedua, persyaratannya adalah memang harus manak. Manak itu artinya mana'a, dari akar kata mana'a dalam bahasa Arab. Mana'a itu adalah mencegah, yakni mengeluarkan hal-hal yang tidak terlibat atau tidak ada kaitannya dengan objek yang kita definisikan, sehingga memasukkan sesuatu dan membentengi sesuatu tersebut dari hal-hal yang tidak ada kaitannya, begitu, sehingga tidak campur aduk, tidak carut marut. Nah, itu persyaratan untuk kaidah yang ketiga dalam rangka untuk membuat definisi. Contohnya, dalam pembelajaran misalnya ada Pak Guru, ada Pak dosen itu bertanya, ada Pak Ustadz bertanya, apa yang disebut dengan rokok misalnya? Apa yang disebut dengan rokok? Itu para murid menjawab, diantaranya adalah yang bernama Ahmad. Ahmad mengatakan rokok adalah tembakau yang dilinting atau yang digulung dengan kelobot atau kulit jagung. Ya, rokok adalah tembakau. Jika Ahmad itu menjawab dengan jawaban ini, rokok adalah tembakau yang dilinting atau yang digulung dengan kelobot atau kulit jagung. Nah, ini model rokok kuno ya. Model rokok kuno, orang-orang kuno, orang-orang Jawa itu kalau tidak kuat membeli rokok, mereka seringkali mempraktekkan jawaban Ahmad ini, membuat rokok dari tembakau yang digelinting dengan menggunakan kulit jagung. Nah, itu karena tidak kuat membeli papir ini, makanya pakai kulit jagung. Jawaban Ahmad ini sekilas masuk akal, sekilas bisa mewakili dari pertanyaan Pak Guru apa yang disebut dengan rokok. Tetapi Ahmad ini belum bisa menjawab dengan benar, karena itu mungkin yang dilihat Ahmad ketika mbah-mbah itu merokok itu adalah merokoknya dari kelobot jagung atau dari kulit jagung, sehingga jawaban Ahmad ini dipandang kurang benar. Alasannya karena tidak jamak, ya, karena tidak jamak. Tidak jamak itu berarti tidak memuat semua sesuatu yang bisa disebut dengan rokok, begitu. Yakni tidak memasukkan sesuatu yang dinamakan dengan rokok, tidak memasukkan, contohnya dari jawaban Ahmad tersebut tidak memasukkan apa yang disebut dengan rokok kretek. Rokok kretek itu adalah rokok yang tembakonya itu dilinting dengan kertas dan bercengkeh, ya. Tidak bisa mewakili jawaban Ahmad tersebut karena tidak memasukkan rokok kretek. Lah, rokok kretek itu adalah tembakau yang dilinting dengan kertas dan itu bercengkeh atau ada cengkehnya. Karena jawaban Ahmad cuma mengatakan kalau tembakau itu digulung atau dilinting dengan kulit jagung. Sementara ini untuk rokok kretek, misalnya rokok kretek Sukun, Abang, atau Cisamsu, atau rokok Sampurna, itu rokok-rokok kretek itu adalah dilinting dengan menggunakan kertas dan bercengkeh, ada cengkehnya, ya. Sementara kalau jawaban Ahmad saja itu menggunakan tembakau, satu, kedua itu dengan menggunakan kulit jagung atau kletek atau kelobot.
Sementara kalau untuk rokok kretek ini tidak masuk dari jawaban Ahmad, begitu. Dan alasan yang kedua, ini contoh yang kedua kenapa itu jawaban Ahmad tidak bisa mewakili apa yang disebut dengan rokok. Alasannya karena tidak memasukkan juga rokok putih. Rokok putih itu misalnya rokok sukun putih, rokok-rokok yang selain dari kretek itu, yang dobos itu, ya dobos, ada sukun putih, ada jarum, ada diplomat, ada mil rokok kecil-kecil itu, ada Marlboro. Nah itu tidak masuk pada kategori jawaban dari Ahmad, begitu. Karena rokok itu adalah rokok yang terbuat dari tembakau yang dilinting dengan menggunakan kertas. Karena jawaban Ahmad pertama adalah sama-sama dilinting iya atau digulung, tapi jawaban Ahmad itu adalah menggunakan kelopot atau kulit jagung. Sementara kalau untuk rokok-rokok dobos itu adalah menggunakan lintingan kertas, bukan kulit jagung atau kelopot. Nah, berarti jawaban dari Ahmad ini terlalu sempit. Jawaban yang terlalu sempit, jawaban yang tidak bisa mewakili atau tidak bisa manek, tidak bisa menyeluruh untuk untuk memenuhi dari konotasi dan denotasi yang ada pada rokok. Belum bisa terdefinisikan dengan pasti, dengan sempurna, begitu. Masih ada kekurangan-kekurangan dari jawaban Ahmad. Untuk yang kedua, Ahmad dipandang kurang bisa mewakili, tapi jawabannya lumayan. Jawaban murid yang pertama. Jawaban murid yang kedua, semangat ini, namanya Umar. Umar mengatakan, tunjuk jari menjawab, rokok adalah tembakau dengan kelopot atau dengan kertas. Jika jawaban Ahmad itu Ahmad ya, itu adalah tembakau yang dilinting dengan kulit jagung, tetapi kalau jawaban Umar itu malah lebih umum lagi, lebih general. Rokok adalah tembakau dengan kelopot atau dengan kertas. Kalau jawaban Ahmad ada dilinting atau digulung, tapi kalau jawaban Umar pokoknya sing diarani rokok itu ya tembakau dengan kelopot atau dengan kertas. Kalau Ahmad tidak menyebut kertas tetapi menyebut kelopot, kelebihannya dia menyebut dilinting. Tetapi kalau Umar tidak menyebut dilinting, tapi ditambahi dengan jawaban kertas. Sama-sama ada kelopotnya, tapi yang kedua untuk Umar ditambahi dengan jawaban kertas. Nah, ini malah jawaban lebih general lagi, malah umum lagi. Berarti jawaban dari Umar ini adalah jawaban yang terlalu umum sehingga itu malah terlalu rancu untuk pendefinisian apa itu yang disebut dengan rokok, begitu. Nah, ini dipandang jawaban Umar adalah jawaban yang kurang benar juga, karena tidak manek. Tidak manek itu berarti tidak mencegah sesuatu yang ada hubungannya dengan rokok saja, tetapi dia bisa memasukkan unsur-unsur lain, bisa memasukkan dari barang-barang lain atau objek-objek lain yang nantinya malah justru dipandang atau diklaim sebagai rokok, padahal itu tidak rokok, begitu. Tidak masuk dalam definisi rokok karena terlalu umum tadi, terlalu general. Ya, itu alasannya tidak. Misalnya kelemahan dari jawaban Umar yang pertama, tidak menolak penamaan onggokan tembakau, ya, tembakau yang onggokan itu yang dicampur dengan guntingan kertas atau tembakau. Ya, ada tonggokan tembakau dan di sebelahnya ada guntingan kertas atau tembakau meskipun tidak dilinting, ya, meskipun tidak dilinting, karena untuk jawaban Umar tidak ada istilah linting melinting. Dalam jawabannya itu pokoknya ada tembakau dan ada kertas atau ada kelopot. Nah, kalau jawaban seperti itu berarti kelemahannya adalah bisa memasukkan onggokan tembakau atau onggokan tembakau yang dicampur dengan guntingan kertas. Itu bisa saja nanti dinamakan sebagai rokok, ya, meskipun tidak dilinting, begitu.
Begitu. Padahal onggokan tembakau atau guntingan kertas tadi tidak bisa dinamakan dengan rokok. Wong namanya rokok itu berarti dia harus dilinting. Sementara jawaban Umar tidak ada menyebut kata dilinting. Maka undukan tembakau yang sudah dirajang-rajang, diiris-iris itu mau dijual misalnya, itu kemudian di sebelahnya adalah ada beberapa guntingan kertas, undukan kertas, itu kalau itu saja tidak dilinting maka tidak bisa dinamakan rokok. Tetapi karena jawaban Umar hanya seperti itu, tidak menyebut kata dilinting, maka bisa memasukkan unsur ini. Tembakau yang sudah dirajang-rajang tadi, kemudian ada beberapa kertas, itu bisa dimasukkan sebagai rokok. Padahal yang benar secara fakta itu tidak bisa dinamakan dengan rokok. Artinya jawaban Umar ini malah terlalu umum, sementara kalau jawaban Ahmad itu terlalu sempit. Begitu. Itu adalah min plus ya. Ada beberapa kelemahan-kelemahan untuk pengistilahan dari penamaan atau pendefinisian tentang rokok. Ya, itu kadang-kadang di dalam kitab itu dibahasakan dengan mutorid, munakis atau jamak manek. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang itu dibahasakan dengan definisi itu seharusnya tidak boleh terlalu luas, juga tidak boleh terlalu sempit. Contohnya kalau terlalu luas, misalnya kalau kita mengatakan tentang definisi merpati, merpati adalah burung yang dapat terbang cepat. Kalau kita mengatakan merpati adalah burung yang bisa atau mampu terbang cepat, ini adalah definisi yang sangat terlalu luas. Alasannya, karena selain merpati, banyak juga burung-burung yang mampu terbang cepat, tetapi tidak bisa disebut dengan merpati. Elang bisa cepat, ya. Terus burung-burung yang lain terbangnya juga cepat. Burung gunting terbangnya juga cepat. Nah, ini burung-burung yang bisa terbang cepat tidak masuk dalam kategori burung merpati. Tapi karena definisinya itu umum, yakni burung yang mampu terbang cepat, maka selain merpati maka nanti bisa diklaim sebagai merpati, padahal kenyataannya tidak. Burung yang lain, jenis yang lain selain merpati, mereka juga mampu untuk terbang cepat. Elang itu sangat cepat sekali dalam memburu mangsanya, ya. Begitu. Itu contoh definisi yang terlalu luas, yang salah, ya, atau kurang tepat. Yang kedua adalah definisi yang terlalu sempit. Ya, dalam istilah lain, definisi yang terlalu sempit itu berarti tidak jamek atau tidak mutorid. Kalau terlalu luas itu berarti adalah tidak manek atau tidak munakis. Contoh definisi yang terlalu sempit, kalau kita mengatakan apa itu definisi jujur, kita menjawab definisi jujur adalah sikap mau mengakui kesalahan sendiri. Kalau didefinisikan jujur adalah sebagai sifat yang mau mengakui kesalahan sendiri, ya, berarti itu adalah dipandang terlalu sempit. Ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah jika ada seseorang itu mengakui kelebihan orang lain atau lawan dalam kompetisi misalnya, maka itu juga disebut jujur. Artinya definisi pertama bahwa mengakui sikap kesalahan diri sendiri dipandang sebagai definisi jujur itu kurang mewakili. Buktinya, kalau ada seseorang, Ahmad misalnya, Ahmad itu mengakui kelebihan dari Umar tadi, maka Ahmad juga dipandang sebagai orang yang jujur, mengakui dari kompetisi dalam menjawab pertanyaannya Pak Guru tadi. Maka apa sikap yang dilakukan oleh Ahmad ini juga disebut sebagai sifat jujur. Begitu. Makanya itu definisinya tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak boleh terlalu luas. Begitu. Saya lanjut, untuk persyaratan yang keempat, ini adalah tidak boleh menggunakan bahasa majas. Ya, dengan menggunakan bahasa majas atau dalam redaksi lain dengan menggunakan bahasa plastik, ya. Dari sana
dalam bahasa-bahasa pesantren itu tidak boleh menggunakan bahasa majas dengan tanpa korenah atau ciri-ciri khusus yang nantinya mengarah kepada sesuatu yang benar-benar mau didefinisikan atau objek yang mau didefinisikan. Atau dengan bahasa lain adalah menggunakan bahasa yang ambigu, bahasa yang membingungkan. Sehingga ketika mendefinisikan tentang objek tertentu atau sesuatu tertentu, itu malah menjadi sesuatu yang semrawut, tidak karuan, karena tidak jelas. Begitu. Contohnya, kalau kita mengatakan kehidupan, ya, apa toh yang disebut dengan kehidupan? Kehidupan adalah sepotong keju. Ada jawaban kehidupan adalah sepotong keju. Ini kan membingungkan loh, kehidupan loh sepotong keju ini apa? Atau kehidupan itu hanya seluas daun kelor. Seluas apa toh kehidupan itu? Seluas apa toh dunia itu? Dijawab, dunia itu seluas daun kelor. Loh, daun kelor itu hanya segini ya, telapak tangan daun kelor, hanya sedikit sekali. Sementara kalau untuk kehidupan kok dijawab seperti itu. Nah, itu kan tidak sinkron. Ini pakai bahasa majas. Karena bahasa majas dengan bahasa definisi itu beda. Bahasa majas itu bahasa yang seringkali diungkapkan oleh para penyair-penyair, para puisiwan itu dalam mengungkapkan sesuatu. Karena memang kalau dengan menggunakan bahasa majas, ini bahasa puisinya, bahasa syairnya akan hidup. Nah, bahasa majas atau bahasa syair ini tidak bisa untuk pendefinisian, untuk definisi ini. Karena definisi itu menggunakan bahasa yang denotatif dalam bahasa Indonesia, yang tidak konotatif, tidak menggunakan bahasa yang ambigu. Tetapi kalau bahasa majas seringkali menggunakan bahasa konotasi, ya, bahasa yang meliut-liut, bahasa-bahasa yang memang ada ungkapan-ungkapan naik turun. Kalau tidak seperti itu nanti tidak hidup syairnya, puisinya. Nah, itu beda. Jadi orang-orang yang biasanya itu dilihat, kalau orang-orang itu yang pandai berpuisi, mereka pandai untuk berimajinasi. Karena untuk menghidupkan dari seni-seni puisinya. Sementara kalau untuk orang-orang yang ahli dalam tulis-menulis buku, ilmu pengetahuan, mereka kurang bisa dalam berimajinasi untuk membentuk bahasa yang meliut-liut tadi. Bahasa-bahasa yang melingkung-lingkung. Karena bahasanya berat-berat, sehingga kalau untuk bahasa imajinatif kurang begitu pandai gitu. Kadang juga ada orang yang pandai dua-duanya, itu yang jago, bisa membahasakan dengan ilmiah, yang satu bisa membahasakan dengan bahasa majas yang hiperbola begitu. Contoh lain adalah kalau kita mengatakan apa itu yang disebut dengan sejarah. Sejarah adalah samudra pengalaman yang selalu bergelombang tanpa putus-putusnya. Wah, ini bahasanya meliut-liut sekali ya. Sejarah itu kalau presiden kita yang pertama itu kan jas merah, jangan melupakan sejarah. Ya, terkenalnya adalah jas merah, jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Kalau kita mengatakan apa tuh definisi dari sejarah, dijawab dengan samudra pengalaman yang selalu bergelombang tanpa putus-putusnya. Ini kan bahasa majas sekali, bahasa yang sangat hiperbola. Nah, itu kalau untuk sebuah ungkapan-ungkapan syair cocok sekali. Ini bahasanya meliut-liut banget. Tetapi kalau untuk bahasa definisi untuk sejarah dalam ilmu logika ini tidak masuk karena bahasa itu adalah bahasa yang ambigu. Pengalaman yang bergelombang, berarti yang naik turun, yang tanpa putus-putus, padahal itu sejarah mulai dari zaman awal sampai sekarang. Tetapi dengan menggunakan samudra pengalaman, samudra itu ada di mana? Ada di laut. Pengalaman ya pengalaman hidup kita. Bergelombang-gelombang itu kan gelombang air laut tanpa putus-putus, nggak ada putusnya, masih bersambung. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu tidak diperlukan untuk digunakan dalam membuat aturan definisi atau dalam kaidah-kaidah definisi.
Nah, yang terakhir itu saya contohkan adalah misalnya ini bahasa Majas benar ini. Pahlawan. Apa toh yang disebut dengan pahlawan? Karena dulu Indonesia itu adalah melawan penjajahan kolonialisme Belanda dan Inggris. Ya, yang keduanya alhamdulillah bisa diusir oleh para pahlawan kita. Pahlawan itu sangat berjasa untuk keturunan-keturunan Indonesia, ya pahlawan mbah-mbah kita, buyut-buyut kita itu sebagai pahlawan. Lah apa toh yang disebut sebagai pahlawan? Kalau definisinya pahlawan adalah harimau yang gugur dalam pertempuran, maka lo harimau ini apa? Ini orang atau harimau kan nggak jelas. Ini manusia atau harimau atau manusia yang jadi harimau. Nah, kan seperti itu. Karena dalam bahasa Arab biasanya itu kalau kita menyebut kata asadun, asadun itu artinya asadun itu adalah macan atau harimau, ya kan? Macan atau harimau. Tetapi kadang-kadang orang Arab menyebut dengan bahasa Majas asadun itu disematkan. Asadun itu untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang pemberani. Itu adalah asadun. Asad. Siapa namanya? Asad. Asad ada kalanya namanya orang, ada Asad ada kalanya sebagai julukan orang yang pemberani. Nah, kalau julukan orang yang pemberani ini sebagai Asad, maka untuk definisi pahlawan kalau dikatakan sebagai harimau, harimau beneran itu hewan, termasuk hewan harimau yang gugur dalam pertempuran, maka ini tidak pas karena itu bercampur dengan bahasa Majas. Begitu. Maka pendefinisiannya harus jelas. Ya, tidak boleh dicampur-campur. Kalau tidak ya, kalau dicampur-campur maka akan jadi seperti itu. Wong pahlawan kok harimau yang gugur dalam pertempuran. Kan tidak pas. Begitu. Oke, itu saja dari pemaparan saya yang terkait untuk yang kedua ini untuk syarat-syarat bagaimana cara membuat definisi. Ada kaidah-kaidahnya. Terima kasih. Musikum wa nafsi bitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.